Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang manajemen rantai pasok. Oke, langsung saja. Apa sih manajemen rantai pasok? Manajemen rantai pasok merupakan sebuah proses pengelolaan seluruh aktivitas yang terlibat dalam pergerakan barang dan jasa, mulai dari tahap awal seperti pengadaan bahan baku hingga tahap akhir sampai ke tangan konsumen, atau mungkin bisa sampai pada pendistribusian kepada konsumen. Oke, kita bayangkan sebuah pabrik sepatu. Untuk menghasilkan sepasang sepatu, pabrik tersebut membutuhkan bahan baku seperti kulit, karet, benang, dan lain-lain. Bahan baku ini didapatkan dari berbagai pemasok yang berbeda-beda. Setelah bahan baku terkumpul, proses produksi dimulai. Lalu sepatu yang sudah jadi akan didistribusikan ke toko-toko atau langsung ke konsumen. Oke, nah itulah salah satu contoh sederhana, bisa dibayangkan ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada komponen rantai pasok. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam rantai pasok ini. Yang pertama adalah supplier atau pemasok. Supplier atau pemasok adalah pihak yang menyediakan bahan baku atau yang dibutuhkan oleh produsen, bisa disediakan dan bisa akhirnya bisa memproduksi barang. Berikutnya komponen yang kedua yaitu produsen, yaitu pihak yang memproduksi bahan mentah tadi menjadi bahan jadi. Kemudian ada distributor, di mana distributor ini adalah sebagai pihak yang nantinya akan menyalurkan produk yang sudah dibuat atau diproduksi kepada retail dan konsumen atau pengecer dan konsumen. Kemudian retail sendiri merupakan pihak keempat yang nantinya menjadi kepanjangan tangan atau sebagai pihak yang menyalurkan, menjual, ya, yang menjual produk tadi kepada konsumen terakhir. Ya. Dan yang terakhir komponen rantai pasok adalah konsumen itu sendiri. Koordinasi yang baik antara semua komponen dalam rantai pasok ini sangat penting untuk memastikan efisiensi, kualitas produk, dan kepuasan konsumen akhir. Selanjutnya kita masuk pada bagaimana sih proses rantai pasok. Untuk prosesnya diawali dengan perencanaan, di mana di dalamnya yaitu memprediksi permintaan dari konsumen. Kita memprediksi kira-kira apa nih permintaan konsumen, produk seperti apa sih, ya. Kemudian merencanakan dari permintaan itu kita akan buat sebuah produk yang sesuai dengan permintaan konsumen dan menentukan berapa banyak sih jumlah yang harus kita produksi, sehingga nantinya kita akan menentukan jumlah bahan bakunya yang dibutuhkan. Yang kedua, setelah perencanaan ada proses pengadaan, di mana proses ini adalah kegiatan untuk menyediakan atau membeli bahan baku dari supplier dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang terjamin. Kemudian yang ketiga, proses produksi, yaitu mengubah bahan baku menjadi produk jadi dengan proses yang efisien. Dan berikutnya setelah produk itu jadi, ya, sudah diproduksi, kemudian disimpan. Nah, proses keempat atau yang berikutnya yaitu penyimpanan, yaitu menyimpan produk jadi dalam gudang hingga siap didistribusikan. Jadi untuk
menjamin ketersediaan stok, ada proses yang namanya penyimpanan, sehingga jika sewaktu-waktu ada tambahan permintaan, kita bisa menyediakan sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan. Kemudian proses selanjutnya yaitu distribusi, yaitu mengirimkan produk ke distributor atau langsung ke konsumen. Nah, di sini distribusi ini bisa kepada retail seperti saya sebut merek ya, Indomaret, Alfamart ya, kemudian toko-toko yang lainnya seperti kalau di Tuban ada Bravo, ada Samudra ya, kemudian barulah dari toko-toko ini dijual kembali sampai ke tangan konsumen. Kemudian ada proses yang namanya pengembalian. Nah, proses ini yaitu mengelola produk yang dikembalikan oleh distributor atau konsumen karena berbagai hal, misalkan cacat, rusak, kemudian kadaluarsa, atau mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pesanan dan lain sebagainya. Nah, inilah beberapa proses yang terjadi dalam rantai pasok. Oke, selanjutnya tujuan manajemen rantai pasok. Apa sih tujuannya? Kenapa kita harus tahu manajemen rantai pasok? Yang pertama, manajemen rantai pasok bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi dan distribusi. Kemudian, yang kedua, meningkatkan kualitas, yaitu dengan menjamin produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Dari dua tujuan ini, maka pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Dan yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan, membuat perusahaan lebih kompetitif di pasar, baik dari segi harga, kualitas, pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, inilah beberapa tujuan manajemen rantai pasok. Dalam manajemen rantai pasok, kita juga harus memperhatikan hal-hal seperti K3 dan 5R. Nah, apa sih K3? K3 adalah suatu upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam konteks manajemen rantai pasok, K3 mencakup seluruh aktivitas mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Nah, mari kita lebih dalam membahas tentang K3. Apa sih tujuan dari K3? Tentu saja tujuannya adalah mencegah kecelakaan kerja, mencegah penyakit akibat kerja, meningkatkan produktivitas, memenuhi peraturan perundang-undangan. Nah, untuk mencegah kecelakaan kerja, kita bisa menggunakan beberapa, misalkan APD ya. Nah, di sini pada gambar kita bisa lihat ada penggunaan helm. Nah, ini untuk menanggulangi kecelakaan kerja. Kemudian ada mencegah penyakit ya akibat mungkin bahan-bahan kimia ya terbakar, maka kita perlu juga untuk menggunakan APD. Nah, kemudian juga menjauhkan misalkan alat-alat yang bisa menyebabkan yang menimbulkan radiasi ya, yang memiliki radiasi terhadap tubuh, maka kita harus juga menggunakan mematuhi aturan terkait K3. Nah, dengan meningkatkan dengan menggunakan K3 ini, kita menerapkan K3, maka kita juga bisa meningkatkan produktivitas, di mana saya contohkan misalkan kalau kita sakit ya, otomatis kita bekerja itu tidak akan produktif.
Misalkan harusnya kita bisa menyelesaikan pekerjaan 5 sampai 8 pekerjaan. Nah, karena sakit, karena mungkin tidak enak badan, kita akhirnya hanya bisa menyelesaikan 3 pekerjaan saja. Nah, itulah tujuan utama dari K3. Sebenarnya ada pembagian tujuan dari K3 itu, nanti bisa disimak di buku ya, atau bisa dicari di internet. Ada beberapa tujuan dari K3. Selanjutnya yaitu contoh penerapan K3. Kita bisa lihat beberapa contoh penerapan K3. Yang pertama, penggunaan APD, yaitu alat pelindung diri seperti helm, sarung tangan, sepatu ya. Kemudian ada juga bisa menerapkan dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala pada karyawan. Misalkan setiap 1 bulan sekali atau setiap kali ya, bahkan ada yang menerapkan setiap hari sebelum bekerja, misalkan di proyek, nah itu harus dicek kesehatan terlebih dahulu. Kemudian ada pelatihan K3 dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pekerja tentang K3. Kemudian pemberian tanda peringatan bahaya seperti tanda larangan merokok ya, seperti di SPBU. Kemudian tanda bahaya listrik ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa menerapkan sistem ventilasi yang baik. Ini biasanya ada di kantor-kantor ya, di mana aliran udara itu penting untuk sirkulasi udara itu supaya tidak pengap ya, sehingga tingkat stres dari orang yang bekerja di dalam ruang atau di kantor itu bisa diminimalisir ya. Nah, di sini untuk menjaga kualitas udara di tempat kerja mungkin bisa memperbanyak ventilasi kalau misalkan memang tidak menggunakan AC. Tapi juga banyak beberapa yang di sini untuk pengendalian suhu udara ya, itu bisa menggunakan AC. Nah, untuk video penjelasan K3 ada beberapa penjelasan berikut contohnya, mungkin bisa disimak di link YouTube ini ya. Nanti bisa dicoba dibuka. Oke, selanjutnya 5R. Nah, apa sih 5R itu? 5R adalah metode pengelolaan tempat kerja yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, teratur, dan efisien. 5R merupakan singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ringkas, misalkan membuang barang yang tidak diperlukan. Kemudian rapi, maksudnya menata barang yang diperlukan pada tempat yang sudah ditentukan. Resik artinya membersihkan tempat kerja secara teratur. Rawat, menjaga kebersihan dan kerapian yang telah dicapai. Kemudian rajin, melakukan 5R secara terus-menerus dan menjadikannya kebiasaan. Mengapa 5R penting dalam rantai pasok? Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi. Efisiensi di sini bisa terkait dengan waktu. Jadi, tempat kerja yang bersih dan teratur akan mempermudah pekerja dalam menemukan peralatan dan bahan baku yang dibutuhkan. Nah, ini ya. Kemudian, mencegah kerusakan barang. Misalkan barang yang tertata rapi akan terhindar dari kerusakan. Kemudian meningkatkan keselamatan kerja. Lingkungan kerja yang bersih dan teratur akan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Kemudian juga bisa memudahkan dalam melakukan pemeriksaan. Dengan tempat kerja yang bersih, kita dapat dengan mudah melakukan pemeriksaan terhadap peralatan dan mesin. Nah, itulah pentingnya dari 5R. Nah, apa sih hubungan antara
K3 dengan 5R, K3 dan 5R saling berkaitan erat. Penerapan 5R akan mendukung tercapainya tujuan K3. Misalnya, dengan membuang barang yang tidak diperlukan, yaitu ringkas, kita dapat mengurangi resiko tersandung atau tertimpa barang. Selain itu, dengan menjaga kebersihan tempat kerja, resik, ya, kita dapat mencegah timbulnya penyakit akibat lingkungan kerja yang kotor. Nah, kita simak contoh penerapan 5R di gudang. Misalkan, ringkas, membuang kemasan kosong, barang rusak, dan barang yang sudah kadaluarsa. Nah, ini untuk di gudang ya. Kemudian, rapi. Penerapannya, menata palet barang secara teratur, memberi label pada setiap rak, sehingga tidak menyulitkan ketika dicari ya, dan membuat jalur lalu lintas yang jelas. Misalkan, kalau kita jalan, arahnya kemana ya, kemudian kalau ada berlawanan arah, nah itu diberi panah gitu ya. Jadi jalannya di sebelah mana nih, kanan atau sebelah kiri. Nah, ini membuat jalur lalu lintas. Kemudian resik, membersihkan lantai, dinding, dan peralatan secara berkala. Misalkan 1 minggu sekali ya. Untuk AC mungkin dibuat per 1 bulan atau per 2 bulan ya. Kemudian rawat, melakukan perawatan rutin terhadap peralatan seperti forklift dan rak penyimpanan, sehingga alat-alat tadi akan memperpanjang masa penyusutannya atau kerusakannya akan diminimalisir, ya, tidak gampang rusak gitu ya. Kemudian rajin, yaitu melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan 5R tetap terjaga. Nah, dan satu lagi untuk di perkantoran, sebenarnya ada satu lagi nih. Ada yang namanya penerapan 5S, tapi untuk 5S ini nanti masuknya pada yang namanya etika profesi. Oke, ini kesimpulan dari pembahasan tentang K3 dan 5R merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan efisien. Dengan menerapkan K3 dan 5R secara konsisten, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.